Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang isi yang terkandung di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin karya Syekh Omar bin Ahmad Baraja. Yaitu al-waladul adib, seorang anak yang beradab. Bagaimana anak yang beradab itu? Bagaimana agar seseorang itu disebut dengan seorang anak yang beradab? Bagaimana adab itu bisa menempel kepada seorang anak? Gitu. Ada dua jawabannya. Yang pertama, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang beradab itu adalah anak yang menghormati walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya. Jadi harus menghormati, bukan cuman dihormat saja, tapi kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Apa yang dibilang orang tua kita, apa yang disuruh ibu kita, apa yang diperintahkan ayah kita, selagi itu masih baik, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus mendengarkannya, melakukannya semampu kita. Tapi kalau kita belum bisa mampu, kalau kita tidak mampu, maka boleh kita bilang sama kedua orang tua kita, saya mampu untuk menjalankan perintah yang ini, begitu. Misalnya disuruhnya beli ke pasar, sedangkan kamu belum bisa naik motor, berarti itu adalah sesuatu hal yang tidak kamu mampu, tidak bisa kamu lakukan. Caranya bukan dengan tidak, caranya jangan dengan kamu mengatakan gitu, jangan dicuekin, tapi komunikasi, bilang, oh ya, saya belum bisa, saya belum bisa naik kereta ke pasar, naik motor ke pasar. Wa muallimihi, dan menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Memuliakan guru itu bukan sekedar setiap berjumpa kita harus salam gitu. Memang itu adalah simbol dari memuliakan guru, betul, benar. Dan mudah-mudahan guru kita juga bangga, senang dengan perbuatan kita yang seperti itu. Tetapi di antara hal-hal yang membuat guru itu merasa dihormati adalah mengamalkan ilmu yang pernah dia ajarkan. Itu, setiap ilmu yang udah kita ketahui, mari sama-sama kita amalkan. Next, wa ikhwanuhul kibaro, dan menghormati saudara-saudaranya yang besar. Jangan melawan saudara-saudaranya yang besar. Jangan merasa ya walaupun kamu adalah orang yang baik, tetapi sama orang yang besar kita harus hormat, begitu. Kita muliakan agar kita juga nanti diberikan kesayangan, diberi kasih sayang. Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan semua orang yang lebih besar daripadanya. Wa yarhamu ikhwanahu as-shighar, dan kasih sayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil darinya.
wa kulla man huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil darinya. Menghormati kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua, memuliakan guru, memuliakan orang yang lebih besar, dan menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Wa yasduqu fi kalamihi, dan jujur dalam berucap. Seorang yang beradab itu adalah orang yang jujur dalam ucapannya, tidak banyak dia ngomong tapi dia jujur. Wa yatawadhu ma'an nas, dan bersikap tawadhu di hadapan manusia. Jangan angkuh, jangan takabur, jangan sombong. Sebagus apapun rezeki yang Allah titipkan saat ini kepadamu, sebagus apapun handphone yang sedang kamu pegang, tetap jangan sombong, tetap tawadu, stay humble. Itu enggak sih ayat di hadapan manusia? Karena sedikit saja ada kesombongan di dalam diri kita, maka diharamkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang takabur. Next, wa yasbiru 'alal aza, dan bersabar akan bersabar terhadap al-aza, yang mengganggu. Ini yang mengganggu atau bersabar? Ya, kalau ada yang mengganggu, kita lebih diutamakan memilih sikap sabar daripada harus melawan. Wala yuqati'ul aulad, dan jangan memutus yuqati'ul aulad, qata'a yuqati'u, memutuskan aulad, anak-anak, qata'a. Wala yatakhasabu ma'ahum, jangan berkelahi. Kalau kalian mau jadi anak yang beradab, kalau kita ingin mencetak generasi yang beradab, maka jangan ajarkan kepada dia untuk berkelahi. La yarfa' sautahu ila idza takallama aw dhahika, dan jangan menguatkan suara apabila sedang berbicara atau sedang tertawa. Jangan terlalu berbahak-bahak. Nah, untuk menjadi anak yang beradab, itulah hal-hal yang perlu diketahui. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.